Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabbil Islam. Qala bisyara sallallahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Wa qala aidan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu min ibadikas sholihin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan yang paling terpenting, nikmat berkesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang diantara yang paling terbesar adalah tatkala ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik tutur katanya, manusia yang paling sempurna ibadahnya, manusia yang paling sempurna bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada Maulidur Rasul pada bulan ini, mudah-mudahan tidak hanya kita mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi kita, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kita sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertakwa? Karena sebaik-baik bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan ketika di dunia adalah ketika kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu pekan sekali kita selalu diingatkan kepada sang khatib bahwasanya pentingnya menjaga ketakwaan, pentingnya menjaga keimanan agar kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Pada hari ini pastinya setiap manusia, setiap insan yang bernyawa akan mengharapkan kebahagiaan. Itulah maknanya setiap hari ba'da salat kita selalu meminta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata orang daripada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kebaikan, ketenangan, keberuntungan daripada dunia. Namun tidak hanya di dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namun ketika dia yang namanya berbahagia di dunia,
bisa mengantarkan juga berbahagia di akhirat. Wa qina adzabannar, dan diselamatkan daripada azab api neraka. Maka pada hari ini jamaah sidang Jumat yang berbahagia, dalam momentum daripada Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pada hari ini kita akan sedikit membahas bahwasanya syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas daripada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang paling berhak memberikan syafaat kepada kita semua? Siapakah yang paling berhak memberikan pertolongan kepada kita semua? Siapakah yang paling berhak memberikan keringanan daripada bahkan menghapuskan segala dosa-dosa kita? Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu dibuktikan bahwasanya di Quran surah Ali Imran di juz ketiga, surah ketiga, di ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul, katakanlah Muhammad, viralkan kepada umatmu sampai hari kiamat, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah dan mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai dirimu dan Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Ternyata kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan bukanlah harta yang kita kumpulkan setiap hari, bukanlah pangkat yang kita kejar setiap hari, bukanlah daripada kebahagiaan yang lainnya yang bersifat fana. Ternyata Allah sampaikan di sini, kemenangan, cinta yang paling utama daripada Tuhan kita Rabbul Alamin adalah tatkala ketika kita mendapatkan ampunan dan syafaat daripada Allah melalui wasilah daripada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya hadis riwayat Bukhari nomor hadis yang ke-99 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adu?" Siapakah yang paling berbahagia bisyafa'atika, yang akan mendapatkan daripada syafaatmu ya Rasulullah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dan mengatakan kepadanya, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, bisyafa'atika, bisyafa'ati, dengan daripada syafaat yang akan aku berikan pertolongan kepadanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mangqala, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ingat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun hadisnya tidak sampai di sini saja. Disambungkan bahwasanya la ilaha illallah khalisan min qalbihi au min nafsihi. Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah syahadatain dengan ikhlas. Dengan ikhlas, tulus dari hati yang paling dalam. Itu artinya setiap kita yang bernyawa, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dalam keadaan orang tua kita seorang yang muslim. Boleh jadi kalau pada hari ini kita diciptakan, dilahirkan dalam keadaan orang tua yang bukan menyembah Allah, mungkin sampai detik ini tidak ada jaminan kita bisa menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sekarang, saya, kita semua pasti mengucapkan la ilaha illallah. Namun yang jadi pertanyaannya, sudahkah sampai la ilaha illallah tembus ke dalam hati kita? Karena dulu pernah daripada Arab Badui mengatakan, mengklaim dirinya sudah beriman, padahal di baru Islam. Allah sampaikan di Quran surah Al-Hujurat di juz ke-26, surah ke-49 di ayat 14, posisi sebelah kanan pertengahan. Qalatil a'rabu amanna. Berkatalah Arab Badui, di antara orang-orang Arab ini bertemu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah beriman. Kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah dia, wahai Muhammad, sekali-kali janganlah kau mengatakan diri engkau beriman. Engkau belum beriman. Cukup kau katakan Islam saja. Kenapa iman itu belum sampai ke dalam hatinya? Karena syarat untuk kita beriman kepada Allah, lanjutkan ayatnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu terletak terpancar daripada hati. Hati inilah yang akan memancarkan keimanan, yang akan menyertai daripada tubuh nafsiyah kita ini kepada amal soleh. Makanya tatkala
orang-orang yang akan diuji keimanannya. Rumus daripada Al-Quran 6.236 ayat. Apabila Allah berbicara tentang iman, pasti bersanding lurus dengan amal soleh. Contoh di surah Al-Asr, surah 103. Wal asr innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman, dia yang membuktikan dengan amal soleh. Contoh lagi di surah Al-Baqarah di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman, dia mengerjakan salat dan berinfak. Contoh lagi di surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu bentuk daripada ibadah. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita semua, para jamaah dan hadirin semuanya, tidak hanya ibadah secara spiritual, tapi anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika Allah membimbing keimanan dalam diri kita, pasti Allah akan lekatkan keimanan. Contoh mata kita, Allah sampaikan di surah An-Nur, surah ke-30 untuk laki-laki, surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, dan di ayat 31 untuk perempuan. Katakanlah laki-laki yang beriman hendaklah menjaga daripada pandangannya. Pandangan orang yang beriman pasti diawali dengan pandangan yang baik-baik. Kalau hari ini Allah memberikan kita kenikmatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali Allah ulang di surah Ar-Rahman. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan wahai umat Nabi Muhammad? Maka di sini cara bersyukur yang paling terbaik. Tidak hanya sekedar menikmati, tidak hanya sekedar memberikan setiap daripada fungsinya. Mata fungsinya melihat, namun mohon maaf lahir batin, apa perbedaan mata kita dengan mata binatang? Perbedaannya ternyata cuma satu. Mata binatang tidak kena hisab, mata kita kena hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya cara syukur yang paling terbaik tidak hanya sekedar memandang, tapi pandangannya itu diarahkan kepada baik-baik. Pandanglah Al-Quran, pandanglah yang baik-baik. Ketika pandangan yang beriman itu, ketika daripada dihadapkan hal yang tidak baik, maka dipalingkan dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Begitu pula dengan mulut. Allah sampaikan di surah Al-Hujurat di ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Allah mengarahkan, hei yang engkau merasa punya iman dalam jiwa ragamu, engkau punya mulut, arahkan pembicaraanmu kepada yang baik-baik. Jangan sekali-kali engkau berkatakan kepada orang lain, engkau itu lebih baik daripada dia. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan bahwasanya tatkala orang-orang yang bahagia versi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti benar, tidak hanya dikatakan la ilaha illallah, namun dia memasukkan dalam imannya ke dalam hatinya yang penuh dengan kebaikan. Makanya dalam hadis qudsi disampaikan bahwasanya Allah menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah memperhatikan sedikit pun pandangan wajah, pandangan yang engkau rawat dengan skincare dan lain sebagainya. Wa amwalikum, dengan harta yang kau kumpulkan setiap harinya, Allah tak pandang. Walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah memandang hati kalian semua, dan hati itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surah Al-Baqarah di ayat ke-25 di halaman kelima Allah sampaikan, berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Itu artinya kalau kita ingin melihat iman kita naik atau tidak, bagus atau tidak, lihat daripada amal soleh. Kalau amal soleh kita bersemangat untuk mengerjakannya, insya Allah iman kita lagi kuat. Tapi kalau daripada amal soleh kita melakukannya dengan tanpa semangat, bahkan ogah-ogahan, ya Allah zuhur lagi, ya Allah asar lagi, ya Allah maghrib lagi. Inilah kata para ulama kita, kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memandang dari segi hukum daripada sholat fardu 17 kali, 17 rakaat, 17 kali kita mengulangi Al-Fatihah 5 waktu dalam seharinya. Jangan dilihat dari segi kewajiban, maka kita akan berat akan melakukan. Kewajiban sama dengan tuntutan. Tapi katakanlah, oh subuh ini adalah syafaatku, oh zuhur ini syafaatku, oh asar ini syafaatku, maghrib isya ini syafaatku. Oh ternyata masih kurang, maka kerjakan qobliyah ba'diyah. Masih kurang, tahajud, duha dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin,
sedang Jumat yang berbahagia. Itu artinya berbahagia tidak hanya sekedar dikategorikan kita itu tertawa ria, namun berbahagia kita balikkan kepada dalil Al-Quran. Allah sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa hasanah? Kenapa tidak khair? Khair juga sama artinya kebaikan, hasanah juga baik, bahkan birrun juga baik. Tapi birrun dilekatkan kepada orang haji dan umroh. Haji mabrur, haji mabruro, umroh mabrur, umroh mabruro. Asal katanya adalah birrun. Birrun artinya kebaikan yang hadir setelah keburukannya hilang. Kebaikan yang hadir setelah keburukannya hilang. Itu artinya kalau ada yang menganggap dirinya itu haji mabrur, Pak Haji, Bu Haja, maka sampaikan kepada dia keburukan-keburukan yang dulu pernah dilakukan. Ingat, Anda sudah haji. Ingat, Anda pernah ke Baitullah. Dan ingat, Anda kepingin haji Anda mabrur dan mabrurah. Maka tuntaskan, lekatkan daripada suri tawa yang paling terbaik, akhlak yang terbaik, yaitu mengerjakan amal soleh. Terus bagaimana dengan hasanah? Ternyata Allah sampaikan di Quran surah Hud, surah ke-11. Surah ke-11, di ayat 114, sebelah kiri pertengahan Allah sampaikan, Innal hasanat wa yuzhibanas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang salah. Sesungguhnya perbuatan amal soleh yang kita lakukan pada hari ini akan menghapus perbuatan amal salah yang pernah kita lakukan di sebelumnya. Apa itu? Ternyata ayat ini ditafsirkan bahwasanya tentang sholat. Dan sholat ini adalah berbagian daripada amal soleh. Maka dari itu, tatkala ketika kita melihat bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini pun adalah Abu Hurairah, yang dikatakan mohon maaf sudah begitu telat untuk yang namanya masuk Islam, karena di penghujung kenabian baru beliau masuk Islam. Tapi lihat tekad dia. Abu Hurairah adalah salah satu yang meriwayatkan hadis yang terbanyak di sisa-sisa hidupnya, dan dia menjadi orang yang paling mulia. Itu artinya kita kalau hari ini merasa terlambat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat sebelum kita masih bernafas. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjaga istri dan anak cucu keturunan kita. Ingat, yang membedakan kita nikah, kita kawin, binatang juga kawin. Namun apa bedanya? Binatang tidak kena hisab, kita kena hisab. Maka turun dalil, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluargamu daripada azab api neraka. Itu artinya tugas terberat daripada seorang laki-laki, tugas terberat bagi seorang suami bukanlah mencari uang, bukanlah meninggikan harta, meninggikan jabatan, bukanlah meninggikan rumahnya. Tapi tugas yang paling terberat adalah bagaimana caranya agar anak, cucu, istri, keturunan kita terselamatkan daripada azab api nerakanya Allah. Mudah-mudahan pada hari ini, sebagaimana kita menyambut dan mendatangi daripada undangan spesial daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sholat Jumat ini, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua agar bisa membimbing istri dan anak cucu keturunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah. Faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Sebelum kita menutup daripada khutbah kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita mengejar daripada ampunan Allah. Karena kemenangan di sisi Allah bukanlah harta yang kita kumpulkan. Kemenangan di sisi Allah
bukan jabatan yang kita tinggikan, dan lain sebagainya dengan kehidupan yang fana ini. Ternyata mukaddimah tadi saya sampaikan adalah inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan yang nyata. Kemenangan yang mana itu wa ikhwah? Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan yang akan mengantarkan dia agar dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa kemaksiatan di masa lalu, dan terjaga daripada dosa-dosa yang akan datang. Tidak demikian sampai situ saja. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratal mustaqimah. Dengan kesempurnaan iman, dengan daripada petunjuk Allah, Allah akan mengarahkan kita ke depan pintu yang lebih baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arbas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa dia orang yang bertakwa? Siapa dia orang yang berbahagia? Dialah orang yang ketika melakukan kesalahan, dia kembali kepada Allah, bergegas yang namanya beristighfar kepada Allah. Maka Allah akan menjanjikan di surah Ali Imran ini, juz keempat ini, ayat 133 ini adalah surga yang seluas daripada langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dengan istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita hafiz Al-Quran, alim alimah, da'i da'iyah, soleh solehah yang menjadi kebanggaan daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini kedua orang tuanya Allah muliakan sebagaimana Allah muliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di antara kita yang lagi hadir, yang lagi ada hajat, mudah-mudahan Allah mudahkan hajatnya. Yang di antara kita masih terjepit dengan hutang, mudah-mudahan dengan berkah daripada sholat Jumat ini, khutbah ini, Allah lunaskan hutangnya lahir batin. Dan mudah-mudahan di antara kita yang sampai sekarang masih tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, mudah-mudahan setelah ini Allah kirimkan taufik hidayah dan petunjuknya untuk menyelesaikan daripada masalahnya dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.